Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Judul renungan malam ini adalah berbicara kepada Allah dengan berhadapan muka. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami merenungkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat." Ketika Yesus berada di atas bukit kemuliaan, ada dua orang yang datang dari dalam surga yang mulia untuk menemuinya di situ. Petrus berpendapat bahwa ia dapat memperpanjang kejadian tersebut dengan mendirikan kemah-kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Apakah keistimewaan kedua orang ini? Perjanjian Lama memberikan persamaan mereka. Setelah pemberontakan dengan mendirikan anak lembu emas itu, Allah mengancam hendak meninggalkan bangsa Israel. Musa meminta Allah mengampuni bangsa itu. Allah berbicara kepadanya seperti berbicara kepada seorang teman. Musa rindu memandang wajah Allah. Di dalam Ka'bah yang dilindungi oleh tiang api, dia mendengar suara Allah. Akan tetapi ia tidak melihat diri Allah. Tidak mungkinkah Allah menunjukkan wajahnya kepada seorang temannya? Allah menyuruh dia berdiri pada suatu lekuk bukit batu menghadap bukit Horeb. Lalu lewatlah Allah, sambil mengancungkan tangannya agar Musa dapat melihat bentuk yang lewat itu. Beberapa abad kemudian, Elia menghadapi keadaan seperti itu. Bangsa Israel sudah menyembah dewa Baal. Allah menunjukkan kuasanya di atas bukit Karmel itu, dan umatnya pun menyambutnya. Tetapi beberapa hari kemudian, Elia menyembunyikan dirinya di dalam suatu gua di bukit Horeb. Di situ Elia mendengar suara Allah sayup-sayup. Allah membawa Musa dan Elia. Mereka telah mengenal baik akan dia. Mereka berdiri teguh pada saat-saat kemurtadan yang hebat. Karena itulah Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada mereka. Masing-masing mereka menyatakan dengan tindakan mereka bahwa mereka memahami inti kekudusan Allah itu dan kemerosotan umat manusia. Mereka bertekad menghubungkan manusia berdosa dengan Allah dengan mengorbankan hidupnya. Mereka menentang semua yang menghina dan merendahkan Allah. Saudaraku, pada akhir zaman, Allah sedang mempersiapkan suatu umat untuk bertemu dengan Dia dengan berhadapan muka pada kedatangannya yang kedua kali. Kemurtadan merajalela, dosa berkuasa, anak lembu emas, materialisme menarik perhatian orang-orang yang memanggil nama Allah pun. Gunung Horeb dan Karmel menjulang tinggi ke langit, menghimbau kita untuk bersedia bertemu dengan Allah kita dan agar kita tetap setia kepadanya. Apa yang dilihat dan didengar oleh Musa dan Elia dari Allah dapat juga dilihat dan didengar oleh jiwa kita. Wajiblah kita tetap belajar dari Kristus sampai kita tiba pada kesempurnaan yang penuh akan iman pada Injil itu. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 8 halaman 318. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami. Biarlah kami diberikan kesempatan agar kami boleh melihat, boleh berbicara muka dengan muka nanti dengan Allah. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami umat-umat yang memiliki hati yang suci, agar kami boleh menerima janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bersamalah dengan kami Tuhan,
di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.